Hai, selamat siang. Saya senang dengan kedatangan kamu hari ini untuk melakukan sesi counseling. Oh iya, supaya terlihat lebih santai, kamu bisa memanggil saya Bu atau Kak ya. Senyamannya kamu aja ya. Sebelum melakukan sesi konseling ini, saya ingin memberitahu kamu bahwa kamu bisa menceritakan senyaman kamu senyaman kamu ya. Karena apa yang kamu sampaikan itu akan bersifat rahasia. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi Aini ini baru pulang sekolah ya, langsung menyempatkan untuk datang ke sini ya. Iya, Bu. Wah, saya sangat mengapresiasi kamu karena kamu menyempatkan untuk datang ke sini walaupun kamu dalam kondisi yang capek. Iya, Bu. Terima kasih. Eh, oh iya, bagaimana kabarnya Aini hari ini? Saya merasa tertekan sekali, Bu. Saya bisa melihat bahwa kamu sedang merasa sangat tertekan. Saya juga bisa merasakan jika ada hal berat yang sedang kamu alami. Boleh Aini ceritakan apa yang sedang Aini rasakan akhir-akhir ini? Sejujurnya saya merasa bingung, Bu. Saya merasakan bahwa tak terasa waktu ujian sudah dekat, dan saya tidak yakin saya bisa menghadapinya. Apakah sudah cukup lama kamu merasakan hal ini? Masalah tersebut pasti membuat kamu merasa tidak nyaman ya? Iya, Bu, benar. Sejak masuk di kelas 9, saya sudah merasakannya. Setiap kali saya ingat tentang ujian itu, dada saya rasanya sesak, tangan dingin, dan kadang saya sampai nggak bisa tidur. Saya takut gagal sehingga membuat orang tua kecewa. Saya ikut merasakan. Saya mengerti. Eh, Pasti masalah tersebut terasa berat sekali ya. Kamu ingin memberikan yang terbaik, tetapi justru karena perasaan takut itu membuat kamu menjadi sulit untuk fokus ya. Iya, saya jadi makin panik karena waktu makin sedikit. Kadang saya malah tidak bisa belajar karena kepikiran terus. Dari yang kamu ceritakan ini, saya memahami bahwa kamu terasa bahwa waktu menjadi mendekat. Dan juga kamu ingin memberikan yang terbaik, tapi karena kecemasan kamu itu membuat kamu kesulitan untuk belajar ya, betul seperti itu? Iya, Bu, betul sekali. Saya juga jadi menjauh dari teman-teman. Saya takut mereka pikir saya lebay atau nggak kuat. Nah, ini perasaan yang kamu alami itu wajar. Banyak kok siswa yang merasakan hal seperti yang kamu alami. Karena perasaan seperti itu tuh sangatlah wajar, apalagi ketika kamu itu mempunyai harapan yang tinggi untuk diri sendiri. Saya merasa takut dan juga biasanya saya langsung berpikir, kalau saya nggak bisa jawab soal ini nanti gimana? Atau gimana kalau nilai saya jelek? Terus saya jadi mikir yang aneh-aneh, sampai nggak bisa konsentrasi. Pikiran-pikiran itu terasa sangat melelahkan ya. Selama ini, apakah kamu itu pernah mencoba cara tertentu untuk menenangkan diri saat kecemasan kamu itu muncul? Kadang saya coba tarik nafas dalam-dalam, tapi kadang juga malah buka HP biar nggak mikirin ujian. Kalau akhirnya malah ngerasa bersalah karena nggak belajar. Jadi, kamu sebenarnya itu sudah mencoba untuk mengalihkan pikirannya. Apakah kamu sudah ada jadwal belajar khusus untuk menjelang ujian ini? Belum sih, Bu. Saya kayak bingung mulai dari mana. Jadi, belum ada jadwal yang terstruktur ya. Pernahkah kamu itu mencoba untuk berdiskusi dengan guru atau temanmu untuk mencari yang menurutmu itu terasa sulit? Belum juga, saya malu. Aku dibilang nggak pintar. Saya mengerti kamu itu merasa takut dinilai, tetapi saya pikir jika kamu itu berdiskusi dengan guru dan juga temanmu, mungkin itu membuat persiapanmu itu menjadi lebih matang. Coba deh kamu bayangin, jika kamu mempunyai teman berdiskusi, mungkin itu membuat perasaan cemas kamu itu terasa lebih meringankan. Mungkin saya jadi merasa lebih tenang dan mengerti apa yang harusnya saya lakukan. Jadi nggak cuma panik doang. Sepertinya kamu itu benar-benar merasa terjebak ya antara kamu itu mempunyai harapan untuk memberikan hasil yang terbaik dan juga menjadi takut karena gagal.
Iya Bu, saya merasa kayak sendirian gitu, nggak ada yang ngerti jika saya setakut ini sama ujian. Saya dengar kamu merasa sendirian dan itu membuat tekanan terasa lebih berat dari yang orang lain kira. Dan saat kamu mencoba untuk belajar, kecemasan itu datang. Lalu kamu merasa bersalah karena malah berhenti belajar. Itu seperti siklus yang sulit kamu putuskan ya. Iya Bu, saya kayak capek sendiri, tapi tetap aja keulang. Kelihatannya kamu sangat lelah secara emosional ya. Kayak nggak ada energi gitu. Karena pikiran dan juga perasaan itu terus-menerus saling bertabrakan. Kalau saya tangkap, kamu tuh juga mempunyai pikiran. Jika kamu gagal, itu akan mengecewakan orang tuamu dan itu membuatmu terasa semakin takut. Rasa cemas itu membuatmu kesulitan untuk belajar, bahkan lelah secara emosional dan juga kehilangan semangat. Kamu juga merasa seperti kurang dukungan karena kamu itu belum berani bercerita ke teman atau orang terdekatmu. Kadang saya juga ngerasa kayak, buat apa saya belajar keras kalau nanti tetap aja gagal. Nah, berkata kamu takut gagal dan juga merasa bahwa belajar itu tidak ada gunanya kalau tetap gagal, itu sebenarnya kamu ingin berusaha, tetapi kamu merasa bahwa kemampuan kamu itu belum cukup dan itulah yang membuat kamu ragu. Kalau begitu, bagaimana jika kamu mencoba untuk membuat strategi jadwal terstruktur dan juga membuat persiapan yang lebih matang untuk proses belajar ini dan sekaligus mencari cara untuk mengelola kecemasan ini. Iya Bu. Jadi setelah melakukan perbincangan kecil ini, langkah kecil apa yang bisa Aini ambil? Mungkin saya akan lakukan, yaitu saya harus menanamkan untuk berpikir positif agar lebih tenang dan juga percaya diri, dan juga mulai membuat jadwal khusus yang terstruktur agar persiapan untuk ujian saya lebih matang dan juga agar mendapatkan hasil yang maksimal. Bagus, keputusan yang Aini ambil ini sudah sangat tepat karena setiap langkah yang Aini ambil itu sangat membantu Aini. Iya Bu. Hari ini Aini sudah sangat terbuka. Kita sudah sama-sama tahu bahwa yang membuat Aini merasa tertekan itu berkaitan dengan perasaan cemas yang Aini alami akibat akan dilaksanakan ujian yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan juga kita menemukan langkah kecil untuk bangkit. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya merasa sangat lega dan juga lebih tenang setelah melakukan konseling. Selain itu, pikiran saya menjadi lebih terbuka dan menjadi mengetahui langkah-langkah apa yang harusnya saya lakukan. Iya, sama-sama. Saya juga berpesan kepada Aini untuk tidak takut untuk membicarakan dan juga mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan. Karena jika kamu lakukan hal itu, maka permasalahan yang kamu alami itu tidak akan ada penyelesaiannya. Ya Bu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah membantu saya. Iya, saya sangat senang bisa membantu Aini. Lain kali jika Aini membutuhkan bantuan saya, Aini bisa langsung menghubungi saya ya. Ya Bu, kalau begitu saya permisi ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.